Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang di acara Kalamatik, Kajian Islami Kampus Profetik. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini bersama saya Ismawati Dwi Aryasena dan saya Muhammad Khairul Anam yang akan memandu acara sore kali ini. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, gimana nih keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari ke-8. Semoga lancar sampai Ramadan terakhir. Ramadan merupakan bulan penuh berkah di mana Allah SWT melipat gandakan pahala ibadah dan membentangkan ampunan seluas-luas bagi hambanya yang ingin bertaubat. Keistimewaan bulan Ramadan tidak dapat pada bulan-bulan lainnya. Nah, selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan istimewa, di mana biasanya umat muslim lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi, kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Semoga momen berharga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan untuk dakwah ilallah. Nah, kali ini kita kedatangan Ustadz yang Masya Allah beliau adalah alumni KPIUM Metro dan penyuluh agama Islam di Lampung Tengah serta owner travel umroh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Mustaqim, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Anam dan Mbak Isma ya selaku host kita pada kesempatan sore hari ini, dan seluruh pemirsa, adik-adik, rekan mahasiswa, Bapak Ibu guru dosen dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah bahagia, mudah-mudahan kita semua sebagai seorang muslim hari ini kita bersyukur kepada Allah di hari di bulan Ramadan ini Allah masih mudahkan kita semua, dan mudah-mudahan hari ini kita masih dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjalankan ibadah-ibadah Ramadan kita dengan baik. Amin. Amin. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak di hari kiamat diakui dan layak mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Para pemirsa, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh Bapak Ibu guru dosen, kita berjumpa dalam kegiatan Kalamatik, Kajian Islami Kampus Profetik di kampus tercinta kita.
Kasih aplaus ya untuk teman-teman di sini. Di kampus tercinta kita Universitas Muhammadiyah Metro. Ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu kita akan berbicara seputar bulan Ramadan, Ramadan sebagai bulan dakwah. Nah, dari sekalian ya, sebelum kita banyak-banyak ngobrol lebih jauh, saya mau bertanya, apa yang terbersit dalam pikiran adik-adik sekalian dengan kata dakwah? Dakwah itu apa? Ya, silakan. Dakwah itu artinya mengajak. Ya, dakwah itu artinya mengajak. Ada lagi? Menyebarkan kebaikan. Mas? Menyeru untuk kebaikan. Ya. Jadi ketika kita berbicara dakwah ya, yang nanti kita tarik pada konsep Ramadan ini sering kita bahasakan sebagai bulan dakwah. Sesungguhnya korelasinya itu di mana? Nah, ini harus kita gali ya. Korelasinya kok Ramadan dikatakan sebagai bulan dakwah. Nah, dakwah itu adalah dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya betul tadi dikatakan mengajak, menyeru. Nah, ini adalah makna dari dakwah. Yang dalam konteks lebih luas ya, bahwa dakwah itu sesungguhnya kalau boleh kita artikan secara lebih mudah agar orang itu bisa berperan dalam diri menjadi seorang dai, adalah segala sesuatu perilaku yang ketika perilaku itu sesuatu yang baik kemudian dilihat orang dan dicontoh orang, dia melakukan kebaikan, itu dakwah. Nah, itu arti yang secara luas ya. Nah, kalau dakwah itu diartikan sempit, banyak orang mengatakan, saya ini bukan dai. Dai itu Ustadz Fulan, Ustadzah Fulana, itu dai. Sehingga kadang orang terkungkung dengan pemahaman yang parsial itu, pemahaman yang sempit itu, bahwa dakwah itu hanya seolah-olah menjadi tugas para dai, para mubalek, para ustadz, para kiai. Padahal sesungguhnya kita semua bisa berperan menjadi seorang dai. Maka menarik ya, saudara-saudaraku semua, adik-adik sekalian, seluruh pemirsa dimanapun berada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan mengibaratkan ya, jadi ada satu hadis yang begitu mulia Rasulullah sampaikan, innaman nasu kal ibili mi'ati la tajidu fiha rohilah. Kata Rasulullah ya, innaman nas kal ibilil mi'ati la tajidu fiha rohilah. Sesungguhnya manusia itu ibarat sekelompok unta, yang unta itu ada 100 unta, yang kata Rasulullah la tajidu fiha rohilah, kamu gak akan mesti menemukan dari 100 ekor unta itu ada 1 ekor unta rohilah. Nah, rohilah itu apa? Pertanyaannya, rohilah itu apa? Rohilah itu unta yang dia kuat, unta yang dia bisa membawa beban, unta yang dia bisa meringankan beban majikannya, yang sampai bahasa Rasulullah itu dari 100 itu la tajidu fiha rohilah. Belum tentu kita bisa menemukan satu saja, 1 ekor unta yang bisa menjadi rohilah, yang bisa menanggung beban, siap ketika digunakan untuk mengangkut barang dan sebagainya. Yang ini Rasulullah ibaratkan manusia seperti itu. Ada banyak manusia di antara kita yang mungkin banyak, bahkan ratusan ribuan,
itu belum tentu ada satu di antara kita yang bisa berperan sebagai rohilah. Yang kata para ulama apa? Tidak semua, banyak manusia itu yang dia siap untuk menjadi seorang yang berkontribusi lebih untuk orang lain. Kalau adik-adik itu ada di kampus ini, jadilah rohilah-rohilah itu. Yang di kampus ini menjadi pionernya, menjadi orang-orang, menjadi amunisi-amunisi kebaikan, agen-agen kebaikan, agen-agen amal soleh. Yang kita nggak usah melihat, lah itu dia nggak mau ikut dengan kita nggak usah melihat orang lain. Tapi posisikan diri kita agar menjadi seorang rohilah. Di rumah, di masjid tempat kita, di kampung kita. Tanpa kita harus melihat orang-orang yang tidak berkontribusi di dalam itu. Dan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, menjadi seorang yang ikut dalam gerbong dakwah. Nah, ini. Dakwah ini pekerjaan yang mulia. Kita kan kadang-kadang nggak pede ya, cuma ngomong, Mas, kerjanya ning ndi Mas? Kerjanya di mana? Mbak, kegiatannya apa? Kita itu mau jawab, kita ini seorang guru ngaji aja nggak pede. Kayak ada sesuatu yang menahan lidah kita untuk mengatakan itu. Padahal kata para ulama apa? Mengatakan bahwa nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini para dai sebelum yang lainnya. Jadi kalau nanti adik-adik itu mbak-mbak, bapak-bapak dosen, bapak ibu guru dosen dan seluruh pemeriksa yang Allah qadarullah, Allah anugerahkan dalam maisahnya itu, pekerjaannya itu, mungkin ada yang jadi seorang dokter, ada yang jadi seorang bisnismen, ada yang jadi seorang pengusaha, ada yang jadi seorang advokat. Itu sesungguhnya adalah pekerjaan sampingan kita. Tapi pekerjaan utama kita, pekerjaan pokok kita apa? Dai. Berdakwah kita. Mengajak seseorang itu ke jalan Allah. Yang kalau dakwah kita itu kita tarik pada masa lalu ya, pada masa lalu di mana Rasulullah awal-awal berdakwah di kota Mekah yang diawali dengan periode Syriatu dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, diam-diam. Kemudian di situ juga banyak tantangan, intimidasi dari orang-orang Quraisy, bahkan dari keluarga dekat beliau sendiri. Itu makna dakwah itu sangat dasar ya, sangat dasar. Yaitu dakwatun nas ilallah, mengajak manusia itu kepada Allah, yakfuru bitauhid, agar mereka itu ingkar kepada tauhid. Nah, tauhid itu apa, Mas? Tauhid. Kira-kira. Iya. Apa, Mbak? Tauhid yang dipahami tauhid itu apa? Berhala. Apalagi? Sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah. Ini bahasa umumnya ya. Sesembahan selain Allah. Bahasa lebih mengenanya lagi apa? Bahasa kita itu zaman dulu, bahasa sekarang segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu disebut tauhid. Nah, kalau zaman dulu tauhid itu berhala, patung. Zaman era kita itu sudah muncul tauhid itu pohon-pohon besar, kuburan, orang yang takut ketika lewat kuburan. Kemudian keris-keris yang diyakini punya kekuatan, itu tauhid. Nah, itu tauhid zaman jahiliyah itu berhala, ya, sembahan selain Allah. Zaman kita lebih canggih lagi tauhidnya. HP kita ini bisa jadi tauhid. Laptop kita itu bisa jadi tauhid. Anak-anak kita bisa jadi tauhid, ya, orang tua juga bisa jadi tauhid itu. Nah, percaya nggak, Mas, Mbak? Kita lihat tadi maknanya, makna secara umumnya bahwa segala sesuatu yang bisa melalaikan kepada Allah itu disebut tauhid. Jadi pemahaman tauhid itu menjadi lebih
lebih luas. Yang hukum asalnya handphone kita, HP kita ini boleh, tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita pada kewajiban kepada Allah, maka dia berubah menjadi tauhid. Nah, maka ngeri ya kalau kita berbicara konteks ini, bahwa di era kita ini betul-betul godaan, gangguan itu mencengkeram kita untuk mengaburkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal dakwah Rasulullah diutus oleh Allah, dakwah itu seperti itu, agar mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka ya, dari tauhid sembahan mereka. Kemudian apa? Minadz-dzulumatil jahiliyah, dari kebodohan, kegelapan di zaman jahiliyah. Apa kegelapan di situ? Ketika cahaya Islam itu belum masuk. Maka di ujungnya apa dakwah itu? Ila nuril Islam. Membawa manusia itu adalah kepada cahaya keislaman. Pada konteks itu dakwah di masa lalu, di saat Islam baru dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dakwah kita hari ini apakah begitu? Ya, sudah tidak lagi. Kenapa? Yang kita dakwai bukan lagi orang-orang yang nggak beragama. Yang kita dakwai orang-orang yang dia juga sama-sama Muslim, tapi belum apa? Belum melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keislaman, dari keislaman dia sebagai seorang Muslim. Nah, adik-adik sekalian, para pemirsa dimanapun berada, ini ya dakwah dalam konteks awal, di mana di saat Rasulullah SAW berdakwah, kemudian dakwah di era kita sekarang ini, di zaman apa sekarang? Zaman now. Nah, jadi di zaman now, zaman kita sekarang ini beda dengan dakwah kita di zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu sekarang kita tarik dalam konteks hari ini kita ada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Korelasinya itu di mana kira-kira itu? Kok sering dibahasakan Ramadan itu disebut sebagai syahrud dakwah, disebut sebagai bulan dakwah? Apa Mas? Kira-kira Mas? Ngomong aja Mas, gak apa-apa. Menurut Mas, kenapa kok Ramadan ini kok sering disebut Ramadan itu bulan dakwah? Iya. Karena pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, pintu-pintu keburukan ditutup. Mbak, menurut Mbak apa? Silakan berpendapat, enggak masalah ya. Jadi tidak kemudian nanti disalahkan, kalau salah kemudian diikop, dihukum, tidak ya. Nah, silakan. Apa kira-kira? Kenapa ini disebut sebagai bulan dakwah Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan ini segala hal-hal kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Berarti apa kesimpulannya dari dua pendapat tadi ya? Bahwa sesungguhnya kalau kita mau bahasakan sederhana ya, segala sesuatu tindak tanduk yang kita lakukan di Ramadan ini kita korelasikan dengan tadi pengertian dakwah secara umum ya, bahwa apapun yang dilakukan seseorang dalam konteks kebaikan, tidak mesti dia harus ceramah, tidak mesti dia harus khutbah, tidak mesti dia harus diskusi, tidak mesti dia harus pidato. Ketika itu kebaikan yang dia lakukan dan ditiru oleh orang lain, itu dakwah. Berarti nyambung nggak dengan tadi dua pemahaman tadi tentang dakwah? Ramadan disebut sebagai syahrud dakwah. Nuansa Ramadan yang kita dapatkan ya,
pemandangan Ramadan yang tidak kita temukan di luar Ramadan itu menjadi satu pemandangan indah, satu pemandangan yang dalam mindset berpikir orang melihatnya itu apa? Ini mengajak seseorang pada kebaikan, kemudian banyak orang terpengaruh, orang ikut, terbawa oleh suasana Ramadan, itu berarti adalah dakwah. Dakwah, siapapun jadi pelaku dakwah hari ini di bulan Ramadan. Nah ini hebatnya ya, dasarnya Ramadan ini kenapa sampai dibahasakan sebagai sahrud dakwah. Karena nggak lagi pelaku dakwah itu hanya orang-orang tertentu, hanya terbatas. Semua jadi pelaku dakwah sekarang. Misal, bapaknya nggak ke masjid, diajak, Pak, ayo ke masjid Pak. Pumpung Ramadan. Pumpung masih Allah lipat gandakan, pumpung Allah masih berikan kesempatan. Itu biasanya orang tertarik. Nggak diajak pun ketika melihat orang berbondong-bondong, berduyun-duyun ya, berangkat waktu maghrib, berangkat waktu isya ke masjid, itu ada keinginan tersendiri bagi seorang muslim ya, yang dia memang keimanannya nyambung ya, dia akan terpanggil, pengen untuk ikut seperti yang orang-orang dia lihat itu datang menuju masjid. Ini dakwah. Ini. Jadi apa kesimpulannya? Nuansa, suasana, daya tarik yang terlihat secara zahir di bulan Ramadan ini betul-betul menggambarkan apa? Suasana yang di situ mengandung nilai-nilai dakwah. Ini, jadi nggak perlu banyak ngomong, kira-kira seperti itu ya. Nggak perlu kita banyak ngomong dakwah dengan lisan, tapi dakwah dengan perbuatan, dengan contoh, dengan perilaku. Ini, kita nggak perlu nyuruh orang, ayo pada tilawah. Keinginan tilawah itu muncul sendiri, karena suasana Ramadannya begitu. Nah ini, maka adik-adik sekalian, para pemirsa dimanapun berada, mari ya, kita ini ikut andil dalam gerbong dakwah yang ini menjadi apa? Jalannya para nabi dan rasul. Jalannya para nabi dan rasul. Apa kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan Rasulullah itu? Kul hazihi sabili, katakanlah ini loh jalanku. Nah, apa jalannya? Dakwah. Mengajak, menyeru, mencontohkan kepada umat untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Maka kata para ulama apa? Kalaulah kita ini tidak ikut dalam gerbong dakwah itu, laju perahu dakwah itu akan terus berjalan dengan kita atau tanpa kita. Nah, kalau sudah konsepnya, hadirin dirahmati Allah, saudaraku semua, pemirsa dimanapun berada, kalau sudah konsepnya itu dakwah ini, ya, kapal dakwah, perahu dakwah ini akan terus melaju dengan kita atau tanpa kita, maka pilihannya hanya satu sesungguhnya. Apa pilihannya kira-kira? Apa pilihannya? Mbak, Mas, bapak-bapak yang di belakang, ibu-ibu, apa kira-kira pilihannya? Pilihannya hanya satu, kita harus ikut. Jangan tertinggal ya, jangan tertinggal di gerbong dakwah yang paling belakang dan gerbong itu tidak ikut. Ini. Jangan tertinggal sehingga kita ketika berbicara dakwah ini sampai Allah mengatakan apa? Allah katakan dalam Al-Quran itu apa? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang paling baik perkataannya selain orang yang menyeru kepada Allah. Jadi perkataan yang paling baik itu perkataan dakwah. Ini orang yang menyeru mengajak kepada
kepada Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Yang itu Allah ceritakan kepada kita, Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran, surah Al-Fussilat ayat yang ke-33. Ini. Jadi perkataan yang paling baik itu adalah yang meluncur keluar dari lisan kita, dari lisan seorang Muslim, itu adalah perkataan dakwah, perkataan orang yang mengajak manusia ilallah. Dan ini menjadi apa? Pekerjaan mulia, yang ini menjadi pekerjaan para nabi dan rasul. Yang kemudian apa? Para pelaku dakwah itu ya, dia apa? Wa amila solihan, kata Allah. Yang dia juga mengerjakan amal soleh itu. Jadi tidak cuma kemudian kita ngajak orang, tapi kita sendiri nggak melakukan. Ayo kita sholat ke masjid, tapi kita nggak sholat. Nah ini bukan seorang dai, bukan seorang dai. Nah, karena dai itu tidak cuma mengajak, tapi dia tidak cuma menyuruh, tapi dia mengajak. Mengajak itu dia ikut. Namanya orang ngajak itu ikut. Nggak ada orang ngajak itu nggak ikut. Ya Mas ya, ya Bapak Ibu di belakang ya. Jadi ketika bapak-bapak ya ngajak anaknya sholat, beda dengan nyuruh. Nah ini beda ya. Nak sudah adzan tuh, berangkat ke masjid, nyuruh ini bapak ini. Tapi yang benar apa seorang ayah itu? Nak, yuk kita berangkat ke masjid sama ayah yuk, ambil air wudhu. Anak nggak akan bantah. Kenapa? Karena yang ngajak itu berangkat, nggak cuma nyuruh. Tapi kalau tadi nyuruh, nak sudah azan berangkat ke masjid, apa jawaban anaknya kira-kira? Apa Mas jawabannya kira-kira? Ya, moh. Apa moh itu? Apa Mas kira-kira? Nanti, apa Mbak kira-kira? Ya, nunggu Bapak. Gimana Pak yang belakang? Main HP dulu. Ya. Jawabannya macam-macam, tapi ada satu jawaban yang kadang itu nanti apa? Membuat orang tuanya nggak bisa ngomong lagi. Bapak aja nggak sholat, bapak aja nggak ke masjid kok nyuruh-nyuruh. Nah ini yang kemudian apa? Jawaban itu betul-betul ya, apa istilahnya kalau itu menghujam ya, kalau bahasa kita itu makjeleb ya, masuk ke dalam hati kita. Nah maka hati-hati ya. Maka konsep dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak, tidak menyuruh. Dan ini satu pekerjaan yang paling mulia, pekerjaannya para nabi dan rasul. Sampai Allah garansi ya, orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku dakwah itu endingnya, ujungnya, akhirnya nanti dia menjadi orang yang sukses. Sukses gak hanya nanti sukses di akhirat, tapi sukses juga di dunia. Jadi nggak usah takut, ya nggak usah takut kita ini jadi seorang pelaku dakwah itu, menjadi seorang dai. Karena kita mencontoh pekerjaan para nabi dan rasul ini. Maka sampai Allah katakan dalam Al-Quran itu ya, surah Ali Imran ayat yang ke-104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah apa? Harus ada, bahasa Allah, dan hendaknya ada sekelompok umat, ya, sekelompok manusia yang dia itu apa? Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Maka
apa endingnya? Garansinya Allah berikan. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Bahasa Al-Qur'annya muflihun itu beruntung. Beruntung itu sama dengan sukses. Nah, ini garansinya jelas ya. Jadi menjadi seorang dai itu bukan cuma pilihan kita, tapi itu yang Allah perintahkan kepada kita. Maka Allah jamin ya, orang itu kalau memperjuangkan agama Allah, Allah jamin. Ini Allah jamin itu, intan surullaha yang surkum wa yusabit akda makum. Jadi kita ketika menjadi pioner-pioner, adik-adik, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di daerahnya masing-masing, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, izin. Ya. Mau berangkat ke masjid aja malu, hari gini kok ke masjid, nah ini kan, hari gini kok pakai peci gitu kan, hari gini kok ngaji, ya, baca Quran, ya. Nah nggak pede gitu kan. Nah ini bisikan-bisikan setan, godaan setan begitu ya, membuat banyak orang itu nggak siap ya. Dibilang alim ya, so alim, dibilang diledek nih ketika mbak-mbak berangkat ke masjid mau tarawih misalkan diledeki, assalamualaikum ukhti, ya. Assalamualaikum ustazah gitu kan. Itu kita kalau kita ini nggak baper ya, nggak kemudian ada rasa-rasa yang lain, santai aja. Jawab aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengar-cengir itu yang ngomong itu. Ya. Tanya mas-mas ini. Ketika digituin nggak berhasil dia. Aduh, ternyata dia nggak baper ketika saya ledekin seperti itu. Ini. Dan apa? Bersyukur. Siapa tahu nanti lama-lama dengan dia ngeledek itu dia malah mendapat hidayah untuk ikut seperti kita. Jadi kita nggak perlu jengkel loh. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu yang di belakang ketika ada keluarga, saudara, temennya yang itu sulit ya untuk diajak untuk melakukan aktivitas kebaikan dalam konteks misalkan diajak sholat itu sulit, kita nggak usah jengkel, nggak usah malah kita olok-olok, arda diopo bro kayak gitu kamu tiap hari cuma nongkrong di perapatan dan sebagainya, ayo sholat. Nah, nggak perlu kita. Justru apa kewajiban kita ngajak? Diajak nggak mau, udah selesai tugas kita. Nah ini, jadi bukan malah kita membenci dan apa mengolok-olok orang-orang atau saudara-saudara kita yang belum bisa untuk kita ajak melakukan aktivitas sebagai seorang muslim. Nah, adik-adik sekalian, bapak ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk kita sama-sama yang selama di Ramadan itu kita merasa kita ini bukan dai, padahal kita sesungguhnya bisa jadi dai semua. Nah, Ramadan ini mari kita menjadi para duat, dai-dai yang kita tidak mungkin kita nggak punya kemampuan seperti para ustadz-ustadz yang punya kemampuan di mimbar, punya kemampuan di panggung, punya kemampuan di masjid, punya kemampuan untuk menyampaikan ceramah pidatonya dengan baik, tapi kita punya kemampuan apa? Dengan dakwah yang kita mencontohkan sesuatu yang itu orang lain bisa ikut dengan kita, itu adalah bagian dari dakwah. Dan itu lebih mengena bagi kita yang kita nggak punya kemampuan itu untuk berbicara. Kalau yang punya kemampuan berbicara, dengan cara bicaranya, dengan dakwah melalui mimbarnya, kemudian dengan contoh, itu juga lebih lagi akan banyak dirasakan manfaatnya. Ini. Maka kata Rasulullah tadi, jadilah kita ini seperti rohilah. Unta yang dari sekian unta itu, dari 100 itu kata Rasulullah, tidak mesti kamu temukan satu unta yang jadi rohilah. Ya dari sekian banyak kita ini, ya sekian banyak manusia ini, belum tentu ada satu saja manusia yang bisa mengambil peran sebagai seorang rohilah, yang dia mampu memberikan solusi, mampu memberikan alternatif, mampu mengemban beban dakwah di pundaknya, mampu menjadi pioner, mampu menjadi contoh,
di lingkup yang paling kecil, yang pertama di lingkungan keluarganya, juga nanti melebar di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku semua, adik-adik sekalian, para pemirsa dimanapun berada, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah itu tidak dilihat dari besar kecilnya sesuatu yang kita perbuat. Tapi apa kata Rasulullah SAW, hisab Allah nanti di hari kiamat itu la yuhadir sohirotan wala kabirotan illa ahsoha. Tidaklah hisab Allah itu nanti hanya akan melihat yang kecil atau yang besar, tetapi semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka apa? Sekecil apapun kontribusi kita, sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun amal ibadah kita, sekecil apapun kontribusi dakwah kita, mengajak orang untuk kebaikan itu akan dilihat oleh Allah. Jangan kita nggak pede. Makanya sampai Rasulullah itu kan ngomong ya, hadis yang sangat populer. Perkataan Rasul itu sangat populer itu. Apa? Agar kita apa? Mengajarkan sesuatu walaupun hanya sekedar mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Satu ayat. Sampai Rasulullah itu ngomong, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Masih mending satu ayat daripada enggak sama sekali kan gitu. Ngajari orang, saya biasanya cuma ngajarin bismillah, ya udah bismillah ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma bisa ngajarinnya Fatihah, ajarkan Fatihah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu dosen, seluruh pemirsa dimanapun berada, momentum Ramadan ini menjadi salah satu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang ketika kita maksimal di Ramadan ini, maka peran kita dalam konteks menjadi para dai-dai itu akan membuahkan hasil yang maksimal, wabil khusus untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kenapa? Karena Ramadan ini menjadi tempat kita untuk memproses diri kita agar seolah-olah kita ini nanti terlahir walaupun dalam bahasa Al-Quran itu ini adalah endingnya ya, ujung dari paket ibadah Ramadan yang kita lalui. Tapi tidak salah kalau kita membahasakan kita ingin diri kita ini masing-masing terlahir kembali seolah-olah di ujung Ramadan itu sebagaimana yang Allah inginkan agar menjadi la'allakum tatakun, pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang kata Imam As-Suyuti ya, Imam As-Suyuti itu seorang ulama besar, beliau mengatakan apa? Ketika di depan satu kalimat itu ada kata la'alla itu harapan. Agar. Maka kata beliau ini menunjukkan apa? Bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu perlu kerja keras, perlu kesungguhan dalam mengejar itu. Jadi kalau kita ingin keluar di ujung Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana yang Allah katakan, yang Allah harapkan itu, maka harus ada perjuangan supaya kita keluar dari Ramadan ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka dari sekalian Bapak, Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, silahkan berperan kita menjadi dai-dai dalam konteks kapasitas kita masing-masing. Nah, ini lebih mudah lagi nanti kita agar kita kena, agar kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang ada di gerbong dakwah itu yang
ini menjadi jalannya para nabi dan rasul. Yang akan menghantarkan kita apa? Pada kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik nanti di hari kiamat. Karena Allah sudah menggaransi itu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Ini menjadi kunci ya. Ini harus kita segel di sini. Kata kuncinya itu mukmin, orang yang beriman, yang akan Allah berikan nanti reward ya di hari kiamat itu. Jadi di awalnya Allah katakan siapa yang beramal soleh, yang dalam translate bahasa kita ya, amal soleh itu diartikan apa? Amal soleh itu diartikan apa? Ya, amal yang baik ya. Diartikan amal yang baik, pekerjaan yang baik. Yang kalau kita tarik dalam konteks bahasa Al-Quran itu nggak selalu tepat translate itu. Kenapa? Karena tidak selalu yang baik itu soleh. Nah ini ya, tidak selalu yang baik itu soleh itu. Tidak selalu yang kelihatannya baik menurut kacamata manusia itu boleh kita lakukan. Nah itu pemahamannya. Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini apa? Al-amalus soleh, kata beliau, amal soleh itu adalah al-mutabi min kita billahi was sunnati rasulillah. Amal yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu baru disebut dengan amal soleh. Nah maka kalau ditranslate amal soleh itu semua amal yang baik. Nah kalau semua amal yang baik dalam pandangan manusia belum tentu. Ngaji maca Quran ki apik, bagus ya. Tapi kalau bacanya di WC bagus nggak? Nah kira-kira begitu. Atau sholat itu bagus, sholat itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi tiba-tiba jam 2 setelah sholat zuhur kita sholat lagi 6 rakaat. Lagi sholat apa? Ya pokoknya saya sholat. Membuat sholat yang baru misalkan. Ini juga menjadi tidak bagus. Sesuatu yang kayaknya bagus menjadi tidak bagus. Atau kita melakukan sesuatu amalan-amalan yang dalam kacamata manusia itu bagus. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengerjakan dan mencontohkan itu. Nah, maka kata Ibnu Katsir, amal yang soleh itu apa? Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu baru soleh namanya. Kalau enggak ada kaitannya dengan itu, kalau itu kaitannya dengan ibadah ya, maka bukan amal yang soleh walaupun itu baik, tapi amal yang salah. Nah, amal yang salah. Salah dalam pemahaman manusia, salah dalam konteks agama apa? Menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa garansinya nanti? Ini buah dari dakwah ya. Buah dari dakwah. Kenapa? Karena orang itu bisa melakukan amal-amal soleh itu akibat dari dia melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, itu dakwah. Efek dakwah itu. Akibat dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang tentang kebaikan-kebaikan itu. Maka kata Allah, falanuh yiyannahu hayatang thayyibah walana jiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya malun. Ini Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu khususnya nanti di hari kiamat, muqaddimahnya ya, pembukaannya di dunia. Jadi kalau mau kita hidup kita ini di dunia baik, nyaman, sejahtera, dicukupkan oleh Allah, ya beramal solehlah. Ini. Kemudian apa kata Allah di ujung ayat itu? Dan Allah akan ganti, akan balas seluruh yang kita lakukan di dunia itu lebih baik dari apa yang kita lakukan nanti di hari kiamat. Yang hayatan thayyibah itu kalau kita cari bahasa persamaannya, sinonimnya ya, itu yang dimaksud oleh Allah adalah
kehidupan yang baik itu apa? Apa kira-kira? Surga. Jadi kehidupan yang baik itu Allah akan balas garansi nanti di hari kiamat dengan surga. Ya, sama dengan tadi muflihun, orang-orang yang beruntung itu sukses itu apa? Yang dimaksud oleh Allah adalah surga. Nanti Allah akan berikan. Nah ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu, seluruh pemirsa dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro, hebatnya, dahsyatnya efek dari dakwah yang ketika itu mampu ditangkap, ya, direspon oleh setiap orang, maka dia akan mendapatkan reward dari Allah yang tidak tanggung-tanggung. Rewardnya itu adalah hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya malun. Dan di sini di bulan Ramadan ini lagi-lagi peluang itu sangat terbuka lebar untuk kita menjadi para dai, menjadi para pelaku-pelaku dakwah. Karena dalam tanda kutip tadi ya saya bahasakan apa? Setiap gerak kita ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah dakwah. Ya, sepakat ya. Nah, jadi jangan parsial memahami dakwah itu, jangan sempit gitu kan. Setiap perilaku kita lakukan itu dakwah gitu kan. Yang kita lakukan hari ini ya, adik-adik ini ngumpul ya, ngundang Bapak Ibu, ngundang pemirsa untuk melihat hasil dari yang kita lakukan hari ini, itu dakwah. Kayaknya bukan dakwah, tapi itu dakwah. Ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan kategori layak nanti untuk menjadi manusia-manusia terbaik ya. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku dakwah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Konteks umat ini lebih mengacu pada kondisi saat itu para sahabat memang. Tetapi ya ayat ini kemudian berlaku umum bagi semua ya, semua kita ketika terpenuhi yang menjadikan kita terbaik itu ada poinnya di ayat lanjutannya. Nah, siapa umat yang terbaik itu? Ya, yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang atau kalian atau kita yang apa? Menyeru kepada Allah ya. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Lihat ya, konteksnya ayat ini ngomongnya kamu. Kamu berarti masing-masing kita punya peluang ya, punya kesempatan untuk jadi yang terbaik, umat terbaik dalam pandangan Allah. Karena pakai dhamirnya tak, kalian itu berarti kalau dikembalikan person-person kita. Kalian itu sekumpulan orang, berarti apa? Masing-masing kita punya peluang itu. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa ini? Berarti dakwah. Nah, jadi dakwah itu betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ditinggalkan lagi, apa yang ketiga kata Allah? Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Mau ngajak orang kebaikan, mau kita mencegah kemungkaran, tapi kalau kata kuncinya, passwordnya ini kita tidak masuk, tu'minuna billahnya enggak, maka kita tidak akan mendapatkan yang dibahasakan Allah dalam Al-Quran, hayatan thayyibah. Yang dibahasakan Allah dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Ini kita enggak akan dapat itu. Nah, maka mari ya, karena kita semua punya peluang yang sama, dan di momentum Ramadan ini syahrul dakwah, bulan dakwah, karena memang sekali lagi seluruh gerak-gerik kita, aktivitas kita betul-betul itu bisa bernilai dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira adik-adik sekalian ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini seputar Ramadan sebagai syahrul dakwah, Ramadan sebagai bulan dakwah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini,
Bapak Ibu, seluruh karyawan, seluruh keluarga besar Unta Muda Metro, dan seluruh pemirsa dimanapun berada, mari ya, Ramadan ini betul-betul menjadikan kesempatan kita, peluang kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Karena sekali lagi, kalau mungkin di luar Ramadan itu kita sulit ya untuk masuk pada wilayah itu, walaupun kesempatan juga terbuka sama, tetapi di Ramadan ini kesempatan ini betul-betul menjadi momentum yang tidak atau jangan pernah kita sia-siakan. Ya, demikian. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut nanti dengan ngobrol-ngobrol santai. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Mustaqim. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadznya langsung. Oh iya Mas Haki, monggo silakan berdiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Al-Hakim, Pak. Ya. Saya dari KPI, Prodi KPI semester 6 ini. Pertanyaanku, bagaimana sebaiknya sikap kita kepada orang-orang yang tidak mengindahkan ajakan kita kepada kebaikan. Misalkan saya mengajak kawan saya sholat, ayo sholat, terus dia itu ngejawabnya, alah kamu aja masih sering maksiat kok, ngajakin saya sholat gitu kan. Di sisi lain memang benar yang dia omongin gitu. Bagaimana sekiranya sebaiknya sikap kita kepada orang-orang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Haki. Jadi ini problematika yang banyak terjadi ya di tengah-tengah kita atau di komunitas ya, komunitas tempat adik-adik sekalian ya, karena memang dunianya lagi seperti itu. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, seperti apa? Yaitu tadi ibarat orang nendang bola itu pantulannya kena kita sendiri gitu kan ya, ibarat orang nendang bola tuh. Tapi tidak kemudian kita patah semangat ya, tetap ya walaupun kita ngajak kemudian kok dia seperti itu ya, itu sisi lain yang penting apa kita ngajak, dan itu juga menjadi koreksi akhirnya apa, kalau begitu saya juga harus merubah diri saya dong kan gitu kira-kira ya. Jadi tidak kemudian nyaman dengan kondisi itu, tetap melakukan tadi dalam tanda kutip ya kata temannya tadi, wong situ aja masih banyak maksiat atau ngajak-ngajak saya. Nah, kalau kita mau berdebat jawabnya lebih enak lagi, ya masih mending saya maksiat tapi juga saya ibadah gitu kan. Walaupun kalau kita tarik lagi nggak ada yang mending ya, nggak ada mending. Artinya gini, yang mending itu tidak maksiat tetap ibadah, tapi itu menjadi proses. Nah, kan ada proses. Jadi proses satu sudah mengajak, ketika dia tidak mau gugur kewajiban kita karena tugas kita hanya mengajak. Dan kata-kata dia tadi yang mengatakan situ aja masih sering maksiat kok ngajak-ngajak. Nah, itu menjadi cambuk kemudian menjadi bahan evaluasi kita. Sebisa mungkin berarti apa? Kita berusaha untuk meminimalisir dan meninggalkan kemaksiatan yang mesti kita kerjakan. Itu. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu marah. Namanya ngajak. Tugas kita hanya ngajak. Nah, kalau kita emosi, kita marah, nggak akan pernah orang itu mau kita ajak mengikuti ajakan kita. Itu ya Mas ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, pemirsa, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Assalamualaikum Ustadz.
Izin Waalaikumsalam warahmatullahi izin bertanya. wabarakatuh. Saya Epri, mahasiswa dari KPI. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang berpuasa dan dia itu menjalani sholat taraweh tapi dia tidak menjalani sholat 5 waktu, Ustadz? Iya. Pertanyaannya menarik ya. Ya, menarik dan mungkin banyak yang melakukan itu. Jadi apa hukumnya orang yang puasa dia sholat tarawih tapi dia tidak sholat fardu ya. Pada kasus ini kalau itu terus-terusan dia lakukan ya, kalau itu baru proses kemungkinan karena pemahamannya yang belum sampai dia memahami seolah-olah yang lebih penting itu taraweh itu kan. Nah, walaupun secara teori orang kalau sholat taraweh itu kayaknya nggak sholat isya-nya misalkan, tapi ini fakta ya, ketika ada kasus kok orang puasa dia sholat taraweh sunnah tapi tidak sholat fardu. Nah, kalau dia ada di posisi yang pertama ini karena mungkin tidak paham, maka ya tetap aja silakan dilanjutkan melalui proses pelan-pelan, mungkin insya Allah nanti dia akan terketuk hatinya untuk memahami ketika mungkin ada yang memahamkan dia bahwa sesungguhnya kalau mau ditarik ya harusnya sholat isya dulu baru sholat tarawehnya, atau kalaupun dia mau pilih salah satu untuk nggak sholat ya mendingan yang nggak sah itu sholat tarawehnya. Kenapa? Karena taraweh sunnah. Nah, yang kedua, kalau ini pada konteks ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi hal yang pasti dalam diri seseorang yang seperti itu ya, artinya bukan karena dia nggak tahu ya, bukan karena dia nggak tahu, karena memang semaunya sendiri. Nah, gitu, semaunya sendiri ini yang jadi masalah itu kan. Maka kalau ditanya bagaimana orang yang puasa tapi dia nggak sholat, nah ini nanti di hadapan Allah bisa pahala sholat yang dia lakukan itu tidak dilihat oleh Allah, nggak dilihat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi dia nggak sholat fardu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa awaluma yuhasabu alaihil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Maka barang siapa yang tidak sholat ya, tidak sholat nanti di hari kiamat itu bisa nol, bisa zero ya, bisa sifar gitu kan. Gak ada nilai gitu, walaupun dia melakukan amalan yang lain. Karena kata Rasulullah apa? Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya bagus, baguslah semua amalnya. Kalau sholatnya buruk, buruklah semua amal ibadahnya. Jadi pada kasus yang tadi, bahwa kalau ada orang puasa tapi dia nggak sholat malah memilih sholat tarawih, tinggal lihat konteksnya dia di posisi yang mana. Kalau dia posisi yang pertama karena nggak paham, karena dia belum tahu, maka mudah-mudahan Allah memaafkan itu, mudah-mudahan ya. Sehingga nanti ketika hidayah datang dia paham bahwa sholat tarawih itu tidak lebih penting dari sholat fardu, bahwa yang nggak ada pilihan itu sholat fardu wajib. Nah, tapi kalau dia itu begitu karena memang dia nggak mau melakukan, maka ini masuk pada kategori yang kedua, bahwa amal ibadahnya itu sia-sia. Puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup sampai di sini? Silakan bapak-bapak yang belakang atau ibu-ibu yang belakang kalau mau tanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Baik Ustadz, mau tanya, ini kan sedang memasuki bulan Ramadan ya Ustadz. Ya. Nah, kan kalau di bulan Ramadan itu kan harus diharuskan untuk zakat.
harus membayar zakat ya. Ya, Nah itu kalau misalnya selain puasa Ramadan, apakah kita harus membayar zakat juga Ustaz? iya, terima kasih. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan membayar zakat. Pertanyaannya, apakah di luar Ramadan ini kita juga wajib membayar zakat? Nah, zakat itu ada dua ya para pemirsa, adik-adik sekalian. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, maka kewajiban kita di Ramadan ini adalah membayar zakat fitrah. Maka ini yang menjadi kewajiban pokok yang harus kita keluarkan di Ramadan. Yang zakat fitrah ini kata Rasulullah apa? Wajib bagi setiap jiwa. Setiap jiwa itu artinya apa? Tidak mengukur umur ya. Pokoknya namanya manusia, bayi pun dia punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, baik bayi yang baru lahir. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan ada yang berpendapat ya, ulama berpendapat itu adalah bahkan bayi yang masih dalam kandungan yang ketika dia usianya sudah di atas 4 bulan itu pun wajib dikeluarkan zakat, walaupun sebagian lain berpendapat tidak. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang jelas apa? Seluruh jiwa di bulan Ramadan ini nanti waktu yang paling afdal itu di akhir Ramadan dibagikan zakat. Walaupun boleh ya, zakat fitrah itu kita keluarkan menurut pendapat para ulama itu dari awal Ramadan sudah boleh. Tapi waktu yang paling afdal itu adalah di akhir Ramadan, di saat subuh sebelum sholat Id. Tetapi karena itu merepotkan panitia, maka biasanya kita membaginya itu 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Dan itu boleh ya, itu boleh. Nah ini karena situasi dan kondisi, karena kenapa di pagi itu kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id. Nah di luar Ramadan kita juga punya kewajiban zakat. Ya, apa zakat? Zakat penghasilan, zakat profesi, ya. Kemudian zakat mal. Ya, kalau sudah mencapai nisabnya sudah haul. Haul itu apa? 1 tahun. Nisab itu apa? Batas jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita punya uang mengendap selama 1 tahun itu senilai 83 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat. Punya emas 83 gram emas itu yang mengendap lama, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, termasuk ketika kita panen pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk kalau kita punya gaji, yang gaji itu sudah masuk nisab. Ya, masuk nisab profesi. Nah, kurang lebih ya kalau dalam panduan zakat profesi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu orang yang bergaji kurang lebih 4 juta rupiah. Nah, per bulan punya gaji 4 juta, 3,8 atau 4 juta sampai 4 juta ke atas, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5%. Nah itu ya Mas ya. Nah, jadi kewajiban kita di zakat ini, Ramadan adalah zakat fitrah, dan di luar Ramadan kita punya kewajiban zakat yang lain. Nah di Ramadan kalau ternyata zakat mal kita itu sudah nisab, sudah haul, maka silahkan dikeluarkan juga di bulan Ramadan ini. Nah itu ya saya kira kajian kita pada sore hari ini, ngobrol-ngobrol kita mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian acara Kalamatik pada kali ini. Saya Muhammad Hairul Anam Dan Ismawati Dwi Arya Sena. pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.